Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku dalam edisi Ramadan 1444 Hijriah, hari yang ke-14. Saya ditemani satu buku, Nudge, Dorongan, karya Richard H. Thaler dan Cass R. Sunstein. Memperbaiki keputusan tentang kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Ini buku yang sudah sangat viral ya, terjual lebih dari 1,5 juta eksemplar ya. Buku terlaris menurut New York Times. Dan sebenarnya saya sudah lama berkeinginan membahas buku ini, tapi kok selalu nggak pede gitu, karena banyak pihak yang sudah membahasnya gitu. Saya jadi ngerasa udahlah. Nah, karena itu malam ini pun kayaknya pakai versi saya aja lah ya, karena rasanya detail buku ini buku menginspirasi banyak orang. Jadi benar banget kalau kata beberapa komentar gitu ya, bahwa bahkan ini kata Times ini, Nudge ini telah mengubah dunia. Boleh jadi Anda tidak menyadarinya akibat temuan-temuannya gitu. Anda mungkin bisa hidup lebih lama, pensiun dengan lebih kaya, dan barangkali menyelamatkan nyawa orang lain. Dan silakan teman-teman kalau mau iseng search ke YouTube atau ke Spotify juga ada betapa banyak bahasan-bahasan tentang buku ini. Atau kalau bahasanya mungkin nggak buku ini, tapi nudging gitu, nudging. Jadi dorongan ini sudah menjadi teori sendiri gitu ya. Dan Richard H. Thaler ini kan seorang yang mendapatkan hadiah Nobel kalau nggak salah ya, dia Nobel. Dan Cass R. Sunstein ini seorang profesor Harvard Law School. Jadi keduanya orang yang luar biasa dan tidak mudah. Saya termasuk yang kesulitan menyelesaikan membaca buku ini, karena buku ini hasil dari dengan banyak contoh dan sumber riset perilaku selama puluhan tahun. Kebayang ya, yang diriset perilaku, dan perilaku itu kan satu hal dengan banyak variabel ya. Dan itu selama puluhan tahun gitu, sehingga saya itu tertatih-tatih kalau teman-teman nanti baca bukunya. Memang buku yang dia banyak sekali contoh-contoh yang disampaikan gitu. Dan seru sebenarnya. Tapi saya termasuk yang tertatih-tatih karena cukup lebar ya, rentang ininya juga luas. Dia bahas tentang bahkan ya, yang agak menurut saya agak di luar dugaan saya, itu ada bahasan tentang KPR, ada bahasan tentang menyelamatkan bumi, ada juga tentang privatisasi pernikahan. Itu dilempar di sini, diangkat gitu, temanya diangkat. Nah, sebenarnya sekilas lah ya, sebelum teman-teman saya akan cerita tentang, seperti biasa, buku bukan review atau bedah buku secara akademis, secara serius. Ini hanya menceritakan apa yang saya rasakan dan apa yang saya pikirkan setelah berinteraksi dengan buku ini gitu ya. Jadi pertama saya cerita dulu secara umum, nudge itu sebenarnya apa? Ini buat teman-teman ya. Jadi dia adalah dorongan kecil gitu, dorongan kecil yang tidak memaksa ya, tapi dia mampu mengubah pola perilaku. Nudge ya. Dan ini bisa diterapkan dalam paling tidak kalau di ini tuh ada 3 hal ya. Pertama, nudge itu harus sesuatu yang mudah dilakukan. Kayaknya sih sering diangkat, ini contoh yang populer nih, kayaknya beberapa konten juga mengangkat contoh itu, yaitu ketika ada toilet di satu bandara yang aroma pesing karena kencingnya itu pada air kencingnya berpelepotan keluar lubang urinoir gitu. Lalu ada yang membuat desain khusus dengan menambahkan gambar lalat di lubang urinoir, di dekat lubang urinoirnya. Gambar lalat yang kecil itu ternyata bisa mengurangi tumpahnya air kencing di pelepotannya itu. Bahkan berapa? 80% apa gitu. Karena ternyata orang saat kencing itu akan cenderung menembakkan ke arah lalat itu. Jadi ada sasarannya. Ini contoh perubahan satu dorongan kecil yang bisa mengubah perilaku dalam jumlah yang besar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
manfaatkan fungsi default. Jadi manusia itu cenderung mager. Jadi defaultnya apa? Manusia itu defaultnya apa? Contohnya ketika manusia itu cenderung mager, maka pilihannya jangan pilihan maksudnya kita berharap orang-orang melakukan A, maka biarkanlah suasana itu secara defaultnya A gitu. Kalau kamu tidak mau A, maka silahkan melakukan prosedur ini gitu. Jadi yang ditawarkan prosedur itu jika ingin berubah, karena manusia dorongannya sebenarnya dorongan default, mager gitu, nggak mau berubah gitu. Jadi pilihannya justru diubah. Ini contoh-contoh nudge yang lainnya. Jadi kita memanfaatkan fungsi default. Kalau defaultnya itu, kita berharap defaultnya itu orang melakukan A, ya udahlah, kunci di A. Oh, nggak pengen A, silakan. Kalau mau B, ada prosedurnya. Dan itu lebih rumit. Sehingga orang akan cenderung memilih A. Kalau nggak salah, ada riset tentang dana pensiun ya, dana pensiun. Kalau nggak ikut dana pensiun, silakan isi formulir gitu. Sehingga akhirnya peningkatan yang ikut dana pensiun itu sekitar 33%. Karena orang malas mengajukan diri untuk tidak ikut gitu. Jadi ya udahlah ikut deh gitu. Itu dia. Kemudian ada lagi, yaitu yang ketiga, yang terakhir ini, berikan opsi yang lebih baik. Jadi nudge itu memberikan opsi yang lebih baik. Ketika ada tawaran yang lebih baik, orang akan cenderung mengambil pilihan itu. Gitu. Kalau di contohnya ini, misalnya ada makanan yang tidak sehat, maka ada pilihan makanan yang sehat dan dia itu posisinya ditaruh di tempat yang lebih dekat dengan kasir, dengan mata yang pas gitu. Jadi itu membuat orang memilih makanan yang lebih sehat. Mungkin bisa kita terapkan dalam banyak hal. Nah, sekarang bagaimanakah ini versi yang saya tangkap, kira-kira kalau aku ngapain ya gitu ya. Nudge apa sih dalam hidup kita gitu, yang relate ya. Saya contoh mungkin waktu masih kecil ya, dulu bapak saya kan sering merenovasi rumah sendiri gitu. Dia termasuk mempertimbangkan engsel pintu kamar mandi. Ini nudge, saya juga menduga-duga aja ya. Dulu itu dia selalu misalnya pintu kamar mandi engselnya di sebelah mana, sehingga ketika kita buka, maka langkah pertama itu langkah kaki kiri. Karena di ajaran kami kan, di ajaran Islam katanya kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri kan. Jadi akhirnya engselnya itu di sebelah kanan gitu. Kalau kita buka, ngek gitu kan, terus kaki kiri kita masuk. Itu dulu sampai dipertimbangkan sama almarhum bapak saya, termasuk posisi kakus ya, termasuk keran wudhu tidak terlalu keras gitu misalnya. Itu karena kan sunnahnya memang pelan kan. Yang kayak gitu itu ternyata perlu kita perhatikan. Terus tadi saya sempat searching beberapa contoh nudge di dunia ya, dan bapak kan ada peneliti serius tentang itu, dan dia datang ke beberapa transport massal gitu ya. Jadi di angkutan umum tadi di mana ya, di Amsterdam di mana ya, itu betapa nudge itu mempengaruhi. Misalnya arah penumpang itu mau naik kereta ambil kanan gitu. Dan itu digambar bagus di dindingnya gitu kan. Terus yang ke kiri nanti yang mau kemana kasih gambar lagi. Yang bawa troli ke kiri misalnya. Terus gambar-gambar itu dibuat secara indah gitu. Makanya memang nudge ini sebenarnya sangat berpengaruh dengan arsitek ya, kalau arsitek kota ya. Sehingga pergerakan orang itu rapi, dan mereka seperti nggak terasa mereka diatur gitu. Karena gambar-gambar itu semua mengarahin ke sana. Bahkan dibuatlah arah gambar coretan cat gitu di lantainya itu, dengan seolah-olah itu hanya hiasan, tapi itu membuat kaki itu bergerak ke arah situ. Tembok itu semua misalnya kita arahnya ke sana gitu, dia dengan gambar-gambar yang mengarah begitu. Itu contoh-contoh nudge yang sampai sedemikian gitu. Saya terus terang kepikiran dengan beberapa setelah membaca buku ini dengan banyak contohnya, dan kenapa kita nggak mulai memikirkan, masing-masing kita memikirkan kira-kira apa sih yang bisa kita ubah perilaku, hal-hal kecil di sekitar kita yang bisa mempengaruhi perubahan positif untuk kita gitu. Kira-kira apa ya? Mungkin di RT, di RW kalau yang lebih kecil ya, atau mungkin yang ada di pemerintahan daerah gitu, mematur
tempat jalanan yang lebih nyaman, terus ada kursi taman misalnya, mendorong orang duduk-duduk, mendorong orang-orang bergerak perlahan gitu misalnya. Atau kalau di tempat yang memang harusnya banyak dan tempat yang ramai, mungkin justru dibuat bagaimana agar orang bergegas gitu. Termasuk katanya kan restoran atau tempat-tempat bermain atau tempat-tempat yang dikunjungi orang banyak yang si pemilik berharap orang itu hanya melalui saja. Itu katanya musiknya dibuat dengan beat yang cepat, itu juga mempengaruhi. Akhirnya kita bergerak lebih cepat. Kalau kita dibuat mau lebih santai gitu, misalnya suasana, saya pikir ini masukan juga lah buat kalau saya sekarang tinggal di Bekasi, bagaimana dengan Bekasi. Ini termasuk kemarin diobrolin sih dalam satu forum bersama Bangun Kota dan Bekasi Book Club ya. Sempat ada yang memberikan usulan, Mas Abi itu bagus sekali. Dia, apakah kota Bekasi sudah mulai memikirkan ketika flyover mulai bertambah di mana-mana gitu. Flyover kan mulai bertambah nih beberapa tempat ya. Di Sumarekon, di dekat ya. Di Becakayu, tol Becakayu. Nah, flyover yang melewati satu tempat itu kan ada ruang kosong di bawah flyover itu. Apakah pemerintah daerah sudah mulai memikirkan digunakan untuk apa gitu. Entah itu apakah ada lukisan apa yang membuat orang menikmati tempat itu, ataukah mau digunakan tempat nyaman sebagai apa gitu. Karena jika tidak, maka nanti akan disalahgunakan kalau pemerintah tidak cepat mengambil itu. Itu saya agak takjub dengan pernyataan beberapa teman dari Bangun Kota yang sudah memikirkan itu. Menurut saya itu penting menjadi masukan buat teman-teman pengambil keputusannya. Itu juga bisa kita nudge gitu. Contoh misalnya, ini pikiran ngabur aja, barusan terlintas ya. Misalnya Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Cikarang itu kan terkenal demo buruhnya misalnya, demo buruh itu. Mengapa demo buruh itu rutin dan masif gitu ya, dan kadang-kadang mengganggu aktivitas umum gitu. Gimana kalau kita arahkan gitu, misalnya gimana kalau pola-pola itu dibangun. Misalnya, saya juga belum tahu caranya seperti apa ya, tapi bagaimana kalau di lokalisasi tempat demonya itu perjelas, atau bahkan tema-tema yang ingin dia angkat itu, kenapa nggak kita tangkap dulu, lalu kita arahkan menjadi kota yang lembut, kota yang tidak gampang marah, kota yang tenang, kota yang tidak, ya kan? Saya membayangkan itu menjadi seru kalau misalnya itu dipikirkan oleh banyak orang dan oleh kita semua. Dan saya pikir memang nudge ini menjadi sesuatu yang, ini mungkin karena bulan Ramadan ya, saya memikirkannya dengan bagaimana dengan ajaran agama tentang nudge ini, tentang dorongan kecil ini. Saya teringat firman Allah dalam surat Al-Baqarah bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi bahkan dalam beragama itu sebenarnya nggak ada paksaan. Artinya yang dibutuhkan para orang-orang yang beragama, yang dibutuhkan orang atas agama itu sebenarnya dorongan kecil, bukan paksaan. Dorongan kecil. Saya jadi teringat juga bagaimana, ini kayaknya bukunya ada di sini. Di sini nih, di Ibnu Khaldun ya. Muqaddimahnya Ibnu Khaldun ini ada satu dia tentang ciri-ciri satu peradaban itu runtuh justru ketika terlalu banyak aturan gitu. Terlalu banyak aturan itu tanda petik menjadi satu sinyal bahwa satu peradaban akan runtuh. Mengapa? Karena aturan yang terlalu banyak itu membuktikan ketidakpercayaan. Nah, nudge ini kan bukan aturan ya, tapi sesuatu dorongan yang membuat kita berubah tanpa terasa gitu. Saya pikir cara pandang dengan nudge ini, dengan dorongan kecil ini cara pandang yang indah kalau kita angkat, kita kulik-kulik gitu, kita terapkan dalam semua aspek gitu, agar kita tidak perlu banyak aturan yang mengikat, yang mengganggu, yang seperti kaku gitu dalam sebuah masyarakat, tapi justru masyarakat tetap saling mengerti gitu. Contoh saya mulai merasakan ketika saya pengguna KRL, kereta listrik ya. Kan di situ udah jelas kan ada etika-etika, aturan-aturan tentang bagaimana kalau ibu hamil, dengan PIN ibu hamil maka diberikan tempat duduk, bagaimana dengan orang tua gitu. Dulu itu menjadi rumit gitu, masih banyak kasus-kasus yang sampai orang, tolong mbak ada ibu hamil, sampai begitu ya. Sekarang pun mungkin masih ada ya, tapi saya kok berkeyakinan bahwa perlahan-lahan dorongan untuk memberikan itu menjadi sebuah kelaziman gitu. Justru aneh kalau orang tidak memberikan tempat untuk orang-orang yang tua atau ibu-ibu hamil. Nah, caranya seperti apa? Tentu dengan dikondisikan ya. Fasilitas-fasilitasnya mensupport bahwa kita nyaman untuk memberikan tempat duduk untuk mereka. Kita aja juga tidak terlalu capek.
tempatnya nyaman, ruangnya nyaman, atau dipikirkanlah, saya juga belum tahu teknisnya seperti apa agar tidak terjadi penumpukan dalam ini. Hal-hal yang sederhana, tapi saya pikir mungkin ya ini yang Tuhan inginkan dalam kita bermasyarakat. Semoga Ramadan ini menjadi sarana untuk kita menginspirasi, nyari-nyari nudge apa yang bisa kita pakai, dorongan-dorongan kecil apa yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Mohon maaf ya, cerita bukunya nggak terlalu banyak karena memang saya malu banyak sekali yang sudah membahas buku ini ya dalam berbagai, memang di YouTube beberapa masih pakai bahasa asing ya, tapi banyak sekali menginspirasi orang untuk mengangkat tema-tema teori ini, teori nudge ini, teori dorongan kecil ini. Ya, semoga obrolan singkat ini bermanfaat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.